Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, kali ini Kang Restu akan menceritakan sebuah drama rumah tangga horor. Dan sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel ini. Kang Restu juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian semua yang telah mendukung dan juga mensupport channel ini. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Pagi baru saja menyapa. Matahari mengintip malu-malu dari balik awan. Sania, seorang wanita muda berusia 24 tahun, memulai harinya seperti biasa. Rambut hitam panjangnya tergerai bebas saat ia duduk di meja kayu kecil di dapur sederhana rumahnya. Suara hembusan angin menyusup lembut melalui celah-celah jendela yang sudah mulai lapuk. Rumah Sania memang sederhana, tapi baginya inilah tempat paling nyaman di dunia. Di sini ia tinggal bersama kedua orang tuanya, yaitu Pak Udin dan juga Bu Murni, yang sudah mulai dimakan usia. Meski hidup mereka jauh dari kemewahan, Sania selalu bersyukur karena masih bisa merasakan kehangatan keluarga di tengah segala keterbatasan. Pagi itu Sania sedang menyiapkan diri untuk pergi bekerja di warung soto milik Bu Asi, yang letaknya tidak jauh dari rumahnya. Warung sederhana itu telah menjadi tempatnya mencari nafkah selama 2 tahun terakhir. "San, sarapan dulu sebelum berangkat," panggil Bu Murni dari ruang tengah. Suaranya pelan mencerminkan usia senjanya. Sania menghampiri ibunya dengan senyum tipis di wajahnya. "Iya Bu, nanti Sania makan di warung aja. Kan ada sisa soto yang bisa dimakan Bu." Sementara Pak Udin yang duduk di kursi rotan, dia pun mengerutkan keningnya sambil melirik Sania. "Kamu jangan kebiasaan makan sisa, San. Gak baik buat kesehatan." Sania hanya terkekeh dengan kecil. "Tenang saja Pak, sotonya enak kok. Lagian di warung itu kan bukan cuma kerja, tapi Sania juga belajar banyak hal Pak." Pak Udin menatap putrinya dengan penuh kasih sayang. "Kamu anak baik San. Bapak bangga punya anak seperti kamu. Tapi ingat, jaga diri kamu ya. Kamu jangan terlalu capek." Sania pun hanya mengangguk sambil memasukkan beberapa barang ke dalam tasnya. "Iya Pak, Sania tahu kok." Seusai berpamitan, Sania pun melangkah keluar rumah dengan semangat yang membara. Di luar saat itu langit mulai cerah dan angin sepoi-sepoi menemani langkahnya menuju warung soto. Singkat cerita, setibanya di warung, Bu Asi, pemilik warung yang sudah dikenal Sania seperti ibu keduanya, dia pun menyambutnya dengan hangat. "Pagi San, kamu kelihatan cerah banget hari ini. Pasti kamu lagi habis ngepost foto di Facebook ya?" goda Bu Asi sambil tersenyum lebar kepada dia. Sania pun tersipu lalu tertawa kecil. "Ah, Bu Asi tahu saja. Biasalah Bu, sekedar update." Memang benar Sania adalah salah satu dari banyak anak muda yang gemar mengunggah foto di media sosialnya, khususnya di Facebook. Wajah cantiknya seringkali muncul dengan latar sederhana seperti di dapur rumahnya ataupun warung tempatnya bekerja. Banyak orang yang memuji kecantikannya, meski Sania lebih suka merendah dan juga merasa tidak ada yang istimewa dari dirinya. "Ya ampun San, kamu itu kalau gak jadi pembantu di warung soto ini, pasti kamu sudah jadi selebgram ya?" ucap Bu Asi lagi masih dengan nada yang menggoda. "Selebgram apaan sih Bu? Saya mah cuma seneng foto aja. Gak ada niat apa-apa Bu," jawab Sania sambil tersenyum simpul kemudian memulai pekerjaannya dengan gesit. Hari ini di warung berjalan seperti biasanya. Pelanggan berdatangan silih berganti, dan Sania pun sibuk melayani pesanannya meski capek ia tak pernah mengeluh. Baginya pekerjaan ini adalah berkah dan ia berusaha menikmatinya. Di sela-sela kesibukannya, tiba-tiba saat itu ponsel Sania pun berbunyi. Ada notifikasi masuk dari Facebook yang menyala, menandakan ada seseorang yang mengomentari foto terbarunya.
Sania pun melirik sekilas dan juga tersenyum dengan kecil. Banyak komentar dari teman-teman dan orang asing yang memuji penampilannya. Namun di tengah keramaian itu, Sania merasa ada sesuatu yang ganjil. Salah satu komentar dari seorang yang tidak dikenalnya menarik perhatiannya. "Cantik banget. Sayang kalau cuma kerja di warung. Pindah ke kota besar aja yuk. Aku bisa bantu." Bunyi komentar itu. Sania pun mengernyitkan dahi. Entah kenapa komentar itu membuatnya sedikit tidak nyaman. Namun ia mengabaikannya dan juga kembali fokus untuk bekerja di warung soto itu. Singkat cerita, sore hari pun telah tiba dan warung mulai sepi. Bu Asi mengajak Sania duduk di bangku panjang di depan warung sambil menikmati teh hangat. "San, udah ada yang deketin kamu belum? Kamu itu kan masih muda, cantik. Masa sih gak ada yang ngajak serius?" Tanya Bu Asi dengan nada penasaran. Sania pun menggeleng dengan pelan, matanya menatap jauh ke arah jalanan yang lenggang. "Belum Bu. Lagian aku juga belum kepikiran soal itu. Fokus kerja dulu aja lah Bu. Bantu orang tua di rumah." Bu Asi pun mengangguk, namun tatapannya menunjukkan kekhawatiran. "Kamu jangan terlalu fokus kerja sampai lupa diri loh San. Hidup ini juga tentang menemukan kebahagiaan. Gak cuma kerja terus. Apalagi kamu jomblo, nanti keburu telat loh." Sania pun hanya tersenyum getir mendengar ucapan dari Bu Asi. "Kalau jodoh sih pasti gak akan kemana lah Bu. Aku pasrah." Mereka pun terdiam sejenak, menikmati suasana senja yang mulai merambah di atas langit. Warung pun mulai ditutup dan Sania bersiap-siap untuk pulang. Namun pikirannya melayang-layang kembali pada komentar asing di Facebook tadi siang. Ada rasa penasaran yang perlahan menggelitik hatinya. Dan sesampainya di rumah, sementara Pak Udin dan Bu Murni pun sudah tertidur, Sania berjalan pelan menuju kamarnya. Lalu dia membuka ponsel dan membaca ulang komentar tersebut. Kali ini ia merasa tergoda untuk menanggapi. Namun sebelum jari-jarinya menyentuh layar, ia pun terdiam dan juga merenung sejenak. Kenapa aku harus terpengaruh ya? Aku nyaman dengan hidupku sekarang, pikir Sania sambil meletakkan ponselnya di atas meja. Namun rasa penasaran itu belum sepenuhnya hilang. Malam itu ia pun tidur dengan pikiran yang penuh dengan kecemasan. Apakah hidupnya hanya akan seperti ini selamanya? Menjadi seorang pembantu di warung soto? Atau ada sesuatu yang lebih besar menantinya di luar sana? Sania tidak tahu. Yang pasti hidupnya masih panjang dan juga banyak pilihan yang harus diambilnya. Tapi untuk saat ini, ia memilih bertahan dengan apa yang ia miliki meski ada banyak godaan dan iming-iming yang menunggu di luar sana. Singkat cerita, beberapa hari berlalu sejak Sania menerima komentar asing di fotonya di Facebook. Awalnya ia mengabaikannya. Dia merasa itu hanya basa-basi saja dari seorang yang sedang iseng. Namun suatu sore di warung soto itu, saat Sania sedang sibuk melayani pelanggannya, notifikasi Facebook pun kembali muncul di layar ponselnya. Kali ini bukan sekedar komentar, melainkan pesan langsung dari akun yang sama. Pesan itu kira-kira berbunyi seperti ini. "Sania, kamu serius gak mau ambil kesempatan ini? Di kota besar nanti menawarkan banyak peluang loh. Aku bisa bantu kamu dapat pekerjaan yang lebih baik, biar kamu gak perlu capek-capek kerja di warung." Jantung Sania pun berdegup dengan sedikit lebih cepat saat membaca pesan itu. Pikirannya mulai terusik. Ia pun bekerja keras setiap hari di warung ini, tapi tawaran untuk pindah ke kota besar dan menjalani hidup yang lebih baik terus menggoda pikirannya. Sania pun menatap layar ponselnya dengan ragu. Ia lalu menggigit bibir berpikir keras, namun tak kunjung membalas pesan tersebut. Sementara di tengah kebingungannya, Bu Asi pun tiba-tiba menghampiri Sania saat itu. "San, kamu kenapa? Mukanya kok tiba-tiba murung begitu?" tanya Bu Asi sambil menyodorkan mangkuk soto yang masih panas kepada pelanggannya di sebelah mejanya. Sania pun tersentak, dan dia pun segera menyimpan ponselnya ke dalam saku celemeknya. Nggak apa-apa Bu, cuma lagi mikirin sesuatu aja." Bu Asi pun menyipitkan matanya. Dia penasaran. "Pasti ada yang gangguin kamu ya? Bilang aja, nanti Bu kasih tahu siapa yang berani-beraninya bikin kamu kalau begitu." Sania pun tersenyum tipis mencoba menutupi rasa gelisahnya.
Enggak Bu, beneran, gak ada apa-apa kok. Galau-galau apa sih Bu? Ibu ini biasa deh. Bu Asi pun tampaknya tak begitu percaya dengan ucapan dari dia. Namun ia tak mendesak lebih jauh. Ya sudah, kalau ada apa-apa kamu cerita ya, jangan disimpan sendiri. Sania pun hanya mengangguk, lalu kembali fokus bekerja. Namun pikirannya tak bisa lepas dari pesan yang baru saja ia terima. Sosok asing itu tampaknya serius ingin membawanya ke kehidupan yang berbeda. Apa mungkin ini kesempatan yang sebenarnya ia tunggu-tunggu? Mungkin di kota besar ia bisa menemukan kehidupan yang juga lebih baik, pekerjaan yang lebih menjanjikan, atau mungkin seperti yang sering dikatakan oleh Bu Asi, seseorang pria yang bisa mencintainya dengan tulus. Namun di sisi lain, ada keluarganya di rumah, yaitu bapaknya dan juga ibunya Pak Udin dan juga Bu Murni. Orang tuanya yang sudah mulai tua yang selalu bergantung kepadanya. Bagaimana mungkin ia bisa meninggalkan mereka hanya demi ambisi pribadinya? Singkat cerita, setelah malamnya setelah selesai bekerja, Sania pun pulang dengan langkah yang gontai. Angin malam terasa dingin seolah mencerminkan kebimbangan hatinya. Sampainya di rumahnya, Sania pun melihat kedua orang tuanya tengah duduk di ruang tengah. Pak Udin sibuk memperbaiki radio tua yang sudah lama telah rusak. Sementara ibunya Bu Murni saat itu sedang menjahit baju yang telah robek. Sania pun meletakkan tasnya dan duduk di sebelah mereka. Pak Udin menyadari ada yang berbeda dari putrinya. Ia pun menatap Sania dengan tatapan lembut namun penuh tanya. "Kenapa, San? Kamu kelihatan capek sekali." Sania pun menarik nafas dalam-dalam. Dia ragu sejenak sebelum akhirnya memberanikan diri untuk bicara kepada dia. "Pak, Bu, Sania mau cerita sesuatu." Bu Murni pun berhenti menjahit dan menatap putrinya dengan cemas. "Apa nak? Ada masalah di warung?" Sania pun menggeleng dengan pelan. Lalu dia mulai bercerita tentang komentar dan pesan dari orang asing yang ditemuinya di Facebook. Ia menceritakan bagaimana orang itu terus-menerus mengajaknya untuk pindah ke kota besar, bekerja di tempat yang lebih baik dan juga meninggalkan pekerjaannya di warung. "Aku bingung, Pak. Bu, ada orang itu bilang aku bisa punya hidup yang lebih baik di kota besar. Tapi aku juga gak bisa ninggalin bapak dan ibu di sini." Sania pun menundukkan kepalanya dengan suaranya penuh kebimbangan. Pak Udin pun mendengarkan dengan seksama. Wajahnya terlihat tenang namun penuh pertimbangan. Ia pun menatap Sania dalam-dalam sebelum berbicara kepada dia. "San, hidup di kota besar itu gak semudah yang kamu bayangkan. Banyak orang yang terlena dengan janji-janji manis, tapi akhirnya malah terjebak di kehidupan yang lebih berat." Bu Murni yang dari tadi dia diam, akhirnya pun dia pun ikut angkat bicara. "Iya, San. Kita di sini memang punya sedikit, San. Tapi ini rumah kita. Kalau kamu pergi, siapa yang bakal bantu kami? Siapa yang bantu ibu dan bapak?" Sania pun merasakan perasaan bersalah yang sangat mendalam. Ia tahu orang tuanya sudah semakin tua dan juga membutuhkan bantuannya. Namun di sisi lain, kesempatan untuk meraih kehidupan yang lebih baik di kota besar terdengar sangat menggoda. "Tapi Pak, Bu, bagaimana kalau memang ini kesempatan untuk hidup lebih baik?" tanya Sania mencoba mencari titik terang dari pembicaraan ini. Bapaknya pun hanya tersenyum dengan lembut lalu menepuk pundak Sania. "Sania, hidup lebih baik itu bukan soal punya pekerjaan bergaji tinggi atau tinggal di kota besar, nak. Hidup yang baik itu adalah ketika kamu bisa tidur nyenyak tanpa rasa khawatir. Ketika kamu bisa bersama orang-orang yang kamu sayangi." Sania pun terdiam mendengar kata-kata dari bapaknya yang selalu sederhana, namun sangat penuh makna. Ia tahu betul apa yang dikatakan oleh ayahnya sangat benar. Hidup di kota besar mungkin menawarkan banyak hal, tapi juga penuh resiko dan juga ketidakpastian di dalamnya. "Lagi pula, San, orang yang kamu gak kenal itu tiba-tiba ngajak kamu pindah. Itu juga perlu kamu waspadai. Dunia ini banyak tipu muslihat, banyak juga berita hoaks.
Jangan sampai kamu tertipu dengan hal yang terlihat indah di permukaan, tapi penuh duri di dalamnya. Lanjut Pak Udin berbicara kepada Sania. Bu Murni pun mengangguk setuju. Iya San, kami gak ingin menghalangi keinginanmu. Kalau memang kamu merasa itu jalan yang terbaik, kami akan dukung. Tapi tolong, pikiran baik-baik ya. Jangan sampai kamu menyesal di kemudian hari. Mata Sania pun mulai berkaca-kaca. Ia merasa tersentuh oleh perhatian orang tuanya yang begitu tulus. Mereka selalu memikirkan yang terbaik untuknya. Bahkan jika itu berarti membiarkannya pergi, namun hati kecil Sania tahu bahwa hidup di kota besar bukanlah jawaban dari semua masalah. Aku ngerti Pak, Bu. Cuma Sania bingung saja. Kadang rasanya capek Bu, terus menerus kerja di warung. Tapi Sania juga gak mau ambil resiko yang gak pasti. Ucap Sania dengan suara yang lirih. Pak Udin pun tersenyum mendengar ucapan itu. Dia menatap putrinya dengan penuh kebanggaan. Bapak tahu kamu anak yang bijak, San. Kamu pasti bisa membuat keputusan yang benar. Malam itu setelah berbicara dengan orang tuanya, Sania pun merasa sedikit lega. Meski kebingungan pun masih ada, ia tahu bahwa keluarganya adalah prioritas utama. Meskipun godaan untuk pindah ke kota besar terus menghantuinya, Sania menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu terletak pada kemewahan atau kehidupan yang tampak glamor dari luar. Singkat cerita, pada keesokan harinya, saat Sania sedang bekerja di warung itu, ponselnya pun kembali berbunyi. Kali ini pesan dari orang yang sama. Sania, kenapa belum balas pesanku? Aku serius loh. Kamu bisa punya kehidupan yang lebih baik. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Sania menatap pesan itu dengan lama. Sebelum akhirnya dia pun mengetik balasan dengan singkat. Maaf, saya nggak tertarik. Terima kasih atas tawarannya. Dengan satu sentuhan, Sania pun mengirim pesan itu dan merasa beban di pundaknya sedikit terangkat. Ia sekarang telah membuat keputusan untuk tetap tinggal di desa itu dan juga bekerja keras, serta menjaga keluarganya. Karena bagaimanapun juga, menjaga orang tuanya yang sudah tua adalah kewajiban yang sangat berharga daripada memikirkan ambisi pribadinya. Beberapa minggu berlalu sejak Sania memutuskan untuk menolak tawaran misterius dari akun Facebook yang telah menggodanya untuk pergi kota besar. Hidup Sania pun kembali seperti biasa. Ia masih bekerja di warung soto milik Bu Asi setiap hari. Dia melayani pelanggan dengan senyum ceria. Selain itu, kebiasaan Sania mengunggah foto-foto di media sosial tak pernah berhenti. Ia pasti selalu menyempatkan waktu untuk berpose di sudut-sudut warung atau saat istirahat, lalu mengunggahnya ke akun Facebooknya. Jumlah pengikutnya pun terus bertambah, dan Sania diam-diam merasa senang melihat banyak yang memberikan pujian pada fotonya. Pagi itu Sania pun sibuk mengelap meja dan menyiapkan peralatan makan di warung itu. Bu Asi, sang pemilik soto, saat itu sedang duduk di belakang kasir, sesekali melayani pelanggan yang datang untuk membayar. Dan di sela-sela aktivitasnya, Bu Asi pun tampak mengamati Sania dengan senyum tipis di wajahnya. San, sini sebentar, panggil Bu Asi dengan tiba-tiba. Sania pun berhenti mengelap meja dan berjalan mendekat. Ada apa ya Bu? Bu Asi pun menghela nafas dengan ringan sebelum berbicara kepada Sania. Kamu tahu nggak? Keponakan ibu, si Iki, dia lagi libur kuliah. Kebetulan dia juga jomblo loh sama kayak kamu. Nada suaranya pun terdengar setengah menggoda. Sania terkekeh mendengar pernyataan dari Bu Asi. Ah Bu, ibu bisa aja. Aku kan lagi gak cari-cari siapa-siapa Bu. Tapi kan kamu sudah lama sendiri San. Lagi pula Iki itu anaknya baik kok, sopan, dan juga kerja keras. Ibu pikir kalian cocok. Lanjut Bu Asi dengan nada serius kali ini. Ibu punya rencana loh, mau kenalin kamu sama si Iki. Siapa tahu kan ada kecocokan. Sania pun sedikit terkejut dengan tawaran dari Bu Asi, tapi ia juga merasa tidak enak hati untuk langsung menolak. Lagi pula selama ini Sania memang tidak banyak berinteraksi dengan pria selain lewat media sosial. Namun di sisi lain, ada hal lain yang mengganjal di pikirannya.
Bu, sebenarnya Sania pun ragu sejenak sebelum melanjutkan. Aku tuh udah ada gebetan, Bu. Tapi ya aku juga belum pernah ketemu sih sama orangnya, Bu. Oh. Bu Asi pun menatap Sania penuh rasa ingin tahu. Gebetan itu dari mana kamu kenal? Aku ketemunya di Facebook, Bu. Orangnya ganteng. Tapi ya kami baru sebatas kirim pesan sih, belum pernah ketemuan langsung. Bu Asi pun menyipitkan mata. Dia terlihat sedikit bingung tapi juga penasaran. Loh, kamu belum pernah ketemu langsung, San? Memangnya kamu yakin dia beneran orangnya seperti di fotonya? Jangan-jangan dia cuma main-main saja loh. Hati-hati ya, San. Sania tersenyum kecil mendengar itu. Dia sadar bahwa kekhawatiran Bu Asi tidak sepenuhnya salah. Ya, aku sih belum yakin juga ya, Bu. Tapi dia kelihatannya baik kok, Bu. Dan dia juga sering kasih perhatian kepada aku, Bu. Bu Asi menggeleng dengan perlahan. Hati-hati, San. Kamu kan gak tahu siapa yang ada di balik layar itu. Jangan-jangan fotonya palsu. Dan aslinya malah gak sesuai dengan ekspektasi kamu loh. Sania pun hanya tersenyum mendengar itu. Meskipun di dalam hati ia tahu bahwa hal itu mungkin saja benar. Namun perasaan yang ia miliki terhadap pria di Facebook itu sudah terlanjur tumbuh. Dia namanya adalah Bima. Dan sejak pertama kali mereka bertukar pesan, Sania merasa bahwa mereka memiliki banyak kesamaan. Setiap kali Bima mengirimkan pesan, Sania merasa ada koneksi yang kuat di antara mereka. Meskipun ia belum pernah melihatnya di dunia nyata. Singkat cerita, pada siang itu, saat Sania sedang beristirahat di belakang warung, Bu Asi pun tiba-tiba datang bersama seorang pemuda tinggi dengan wajah yang cukup tampan dan juga penampilan yang rapi. Sania pun mengerutkan kening mencoba mengenali siapa pemuda itu. Sania, sini. Kenalin, ini si Iki, keponakan ibu yang ibu bilang tadi, kata Bu Asi sambil tersenyum lebar kepada Sania. Iki pun lalu mengulurkan tangan dengan sopan dan juga senyumannya yang ramah. Halo Sania, ibu sering cerita tentang kamu. Sania pun menyambut uluran tangan Iki dengan sopan, meskipun sedikit canggung. Oh, iya. Bu Asi terlalu baik. Pasti ceritanya dilebih-lebihkan ya. Mereka pun tertawa kecil. Bu Asi yang merasa situasi sudah cukup cair, dia pun segera meninggalkan mereka berdua untuk berbicara lebih lanjut. Sania dan Iki pun duduk di bangku belakang warung. Berbicara tentang hal-hal ringan, Iki pun ternyata adalah seorang mahasiswa yang sedang libur semesteran. Dan ia baru pulang dari kota untuk mengunjungi keluarganya. Pembicaraan mereka pun berjalan cukup lancar. Dan Sania merasa bahwa Iki adalah sosok yang sopan dan juga tidak berlebihan dalam berbicara. Jadi, kamu udah lama bekerja di sini? Tanya Iki sambil menyesap es teh yang baru saja diantarkan oleh Bu Asi. Iya, udah beberapa tahun sih. Aku suka kerja di sini. Suasananya kayak keluarga sendiri. Jawab Sania dengan senyum. Kalau kamu sendiri, gimana? Kamu kuliah di kota? Iya. Lumayan sibuk sih, tapi seru. Banyak pengalaman baru juga. Dan aku juga belajar banyak hal. Tapi yang paling aku rindukan dari kampung halaman ini, ya soto buatan Tante Asi sih. Ia pun tertawa ringan membuat suasana terasa lebih nyaman. Sania tersenyum namun pikirannya sekali melayang ke sosok Bima, gebetannya di Facebook. Meskipun Niki tampak menarik, ia tidak bisa menghilangkan perasaan yang muncul setiap kali ia berbalas pesan dengan Bima. Ada sesuatu yang membuatnya tertarik pada pria yang belum pernah ia temui itu. Singkat cerita, setelah beberapa lama berbincang dengan Iki, Sania pun merasa sudah waktunya untuk kembali bekerja. Iki, maaf ya, aku harus balik ke dalam. Banyak pelanggan yang harus dilayani. Iki pun tersenyum dengan pengertian. Iya gak apa-apa kok San. Senang bisa ngobrol sama kamu. Mungkin lain kali kita bisa ngobrol lagi ya. Sania pun mengangguk dengan sopan. Iya, sampai jumpa ya Iki. Saat Iki sudah pergi, Sania pun duduk sejenak di bangku merenung. Di satu sisi ia merasa bahwa Iki adalah pilihan yang baik. Dia nyata,
sopan, dan juga tampak tertarik kepadanya. Namun di sisi lain, ada Bima, pria di dunia maya yang sudah memberikan banyak perhatian kepadanya, meskipun mereka belum pernah bertemu dengannya. Dan pada malam harinya setelah pulang dari bekerja, Sania pun kembali membuka Facebook dan melihat pesan dari Bima. Seperti biasa, Bima pun mengirimi pesan yang selalu menanyakan kabarnya dan bagaimana harinya berjalan. "Sania, kamu cantik banget loh di foto yang terakhir kamu upload. Gimana harimu? Aku kangen ngobrol sama kamu." Sania pun tersenyum kecil membaca pesan itu. Ada perasaan hangat yang mengalir saat ia membaca pesan dari Bima. Seolah-olah dia adalah seseorang yang benar-benar peduli kepadanya, meski mereka hanya terhubung lewat layar saja. "Hari ini baik, Bim. Kamu sendiri gimana?" balas Sania kepadanya. Meski saat itu pikirannya sedikit kacau setelah pertemuan dengan Iki. Tak lama Bima pun membalas lagi dengan cepat. "Semuanya baik-baik saja. Aku lagi sibuk kerja, tapi selalu ada waktu buat kamu. Aku harap kita bisa segera ketemu ya, San." Sania pun terdiam sejenak. Jantungnya saat itu berdebar kencang. Ajakan untuk bertemu itu selalu menjadi hal yang membuatnya merasa bingung. Di satu sisi ia sangat ingin tahu apakah Bima benar-benar seperti yang ia bayangkan. Namun di sisi lain, ada rasa takut dan juga keraguan yang menghantuinya. Singkat cerita, pada keesokan harinya, saat sudah di warung, Bu Asi pun kembali mendekati Sania. "Gimana kemarin ngobrol sama Iki? Kamu cocok gak?" "Iki orangnya baik, Bu. Tapi aku masih belum yakin." Bu Asi pun menatapnya dengan penuh pengertian. "Kamu gak harus buru-buru, San. Yang penting kan kamu merasa nyaman dengan pilihanmu. Kalau Iki memang jodohmu, nanti waktunya akan menjawab. Tapi jangan lupa juga, hati-hati juga dengan orang yang di dunia maya. Kadang-kadang, apa yang terlihat di layar belum tentu sama dengan di nyata." Sania pun mengangguk pelan. Kata-kata Bu Asi selalu benar. Kini ia pun berdiri di antara dua pilihan, seseorang yang nyata dan ada di hadapannya, serta seseorang yang hanya hadir di dunia maya namun telah mencuri hatinya. Singkat cerita, setelah berhari-hari intens saling bertukar pesan dan perhatian dengan Bima, malam itu, hari yang ditunggu-tunggu pun telah tiba. Sania pun tidak sabar untuk bertemu langsung dengan pria yang telah berhasil mencuri hatinya di dunia maya. Foto-foto Bima di Facebook selalu membuat Sania berdebar-debar. Wajahnya yang tampan, dengan senyum ramah yang seakan meneduhkan. Sania pun mematuk diri di depan cermin setelah pulang bekerja. Meskipun sedikit lelah, semangatnya itu tidak surut. Ini hari yang spesial, pikir dia. Ia pun memilih pakaian terbaiknya, mengurai rambutnya yang biasanya selalu diikat, lalu mengoleskan sedikit lipstik di bibirnya. Dan sebelum berangkat, Bu Murni pun ibunya melihat gelagat Sania yang tak biasa. "Kamu mau pergi kemana, San? Udah malam loh." Sania pun tersenyum manis, sedikit gugup tetapi penuh semangat. "Aku mau ketemu teman, Bu. Gak lama kok, cuma sebentar saja di dekat halte depan SMA." Bu Murni pun mengerutkan kening tampak khawatir. "Teman? Siapa, San?" "Teman dari Facebook, Bu. Aku sudah lama cecetan sama dia. Orangnya baik kok," jawab Sania berusaha meyakinkan. Pak Udin yang duduk di sudut ruang tamu juga ikut campur. Suaranya berat dan juga penuh wibawa. "Hati-hati anak. Jangan terlalu percaya sama orang yang belum pernah kamu ketemui sebelumnya." "Iya, Pak. Tenang saja. Bima pria yang baik kok, Pak." Dan setelahnya dia pun berpamitan. Sania segera keluar rumah dan berjalan menuju halte sekolah yang menjadi tempat janjian mereka. Di sepanjang perjalanan, pikiran Sania dipenuhi oleh bayangan Bima. Gimana ya rasanya ketemu langsung? Apa dia akan suka sama aku? Apa yang harus aku katakan nanti? Pertanyaan-pertanyaan itu pun terus berputar di kepalanya, membuat jantungnya berdetak lebih kencang dari biasanya. Sesampainya di halte, Sania pun duduk di bangku sembari menunggu. Angin malam berembus dengan lembut dan suasana desa yang sepi membuat malam terasa begitu tenang. Namun tidak lama kemudian, sebuah motor melintas perlahan dan berhenti di depannya. Pria di atas motor itu mengenakan jaket tebal dan juga helm hitam yang menutupi hampir seluruh wajahnya.
Ini Bima? Tanya Sania di dalam hati. Ia pun berdiri melambaikan tangan. Bima? Pria itu pun mengangguk sambil membuka helmnya perlahan. Namun begitu wajahnya terlihat, senyum Sania memudar. Pria itu yang mengaku sebagai Bima sama sekali tidak mirip dengan foto-foto tampan yang Sania lihat di Facebook itu. Kulitnya kasar, wajahnya penuh jerawat, dan tatapannya jauh dari kesan ramah yang ia bayangkan selama ini. Sania pun terdiam. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Ini bukan Bima yang aku kenal, pikirnya. San, aku Bima, ucap pria itu dengan suara yang rendah. Sania pun tersentak mencoba memproses kenyataan yang ada di depannya. Kamu gak sama kayak di foto, ucapnya lirih, suaranya pun terdengar kecewa. Bima pun tersenyum canggung. Iya, mungkin kamu kecewa, tapi yang penting kita udah ketemu kan? Sania merasa marah, kecewa dan bingung sekaligus. Ia tidak percaya pria yang selama ini membuatnya jatuh hati ternyata berbohong tentang penampilannya. Aku pikir kita sudah selesai. Aku mau pulang, kata Sania dengan nada dingin berbalik hendak pergi. Namun sebelum Sania sempat melangkah jauh, Bima tiba-tiba menangkap lengannya dengan kasar. Kamu mau kemana, San? Kita kan baru ketemu. Jangan pergi dulu. Sania pun berusaha menarik lengannya, namun genggaman Bima terlalu kuat. Lepasin aku, lepasin, teriaknya dengan panik. Bima tidak menggubris, sebaliknya ia semakin menarik Sania untuk mendekat. Jangan main-main, San. Kita udah lama kenal. Masa kamu mau ninggalin gitu saja? Aku bilang lepasin, lepasin. Sania pun mencoba melawan, namun kekuatannya tidak sebanding dengan Bima. Bima pun menatap Sania dengan tatapan yang dingin yang sama sekali berbeda dari kesan yang ia berikan selama ini. Kamu pikir kamu bisa main-main sama aku? Bisiknya dengan nada yang mengancam. Sania merasakan tubuhnya mulai gemetar. Jantungnya berdegup kencang karena rasa takut yang mulai melanda. Ia pun berusaha melawan, tapi Bima menariknya dengan paksa ke belakang halte yang gelap dan juga sepi. Sania pun berteriak, namun suaranya tertelan oleh malam yang sunyi. Tak ada orang lain di sekitar mereka. Sania pun berusaha sekuat tenaga melawannya, namun kekuatan Bima jauh lebih besar. Dia pun menekan tubuh Sania ke tanah, membuatnya tak berdaya. Sania meronta-ronta berteriak meminta tolong, namun tidak ada siapapun yang mendengar teriakannya itu. Diam, diam, teriak Bima. Dia pun menampar Sania dengan keras hingga kepalanya terhuyung. Sania merasakan pusing yang sangat luar biasa. Pandangannya mulai kabur. Dan saat itulah Sania pun mulai kehilangan kesadarannya. Dan saat Sania sedang pingsan, Bima pun melakukan aksinya yang bejat itu. Dia pun menyetubuhi Sania dengan hebat, menikmati tubuhnya yang elegan itu dan manis. Dan saat Sania sudah tersadar, kepalanya pun terasa berat dan tubuhnya penuh dengan rasa sakit yang luar biasa. Dia merasakan sesuatu yang salah pada dirinya. Pandangannya kabur, namun ia menyadari pakaiannya telah berantakan. Dia pun mencoba bangkit, namun rasa sakit itu terlalu hebat. Bima, bisiknya dengan lemah. Dia pun masih dalam keadaan yang setengah sadar. Pria itu berdiri tak jauh dari tempatnya tergeletak, menatapnya dengan dingin tanpa sedikit pun rasa penyesalan. Kamu sendiri yang minta ketemu kan, San? Jangan salahin aku, katanya dengan nada datar, seolah-olah apa yang baru saja terjadi adalah hal yang biasa. Sania pun menangis, air matanya mengalir tanpa henti. Rasa sakit fisik dan emosional bercampur menjadi satu. Dia mencoba berteriak, namun suaranya teredam oleh rasa takut yang menjerat di hatinya. Bima pun berjalan mendekat lagi, tapi kali ini Sania berusaha bangkit dengan sisa tenaganya. Jangan sentuh aku lagi, jangan, teriaknya dengan seluruh tenaga yang ia miliki. Namun Bima hanya tertawa kecil, tidak mempedulikan permohonannya. Sudahlah Sania, kamu gak bisa lari kemana-mana. Bima mengangkat tangan dan sekali lagi dia pun menampar Sania dengan keras, membuatnya kembali jatuh ke tanah. Sania pun tak sanggup lagi melawan. Dunia di sekitarnya terasa berputar dan perlahan kegelapan pun kembali menelan kesadarannya.
Singkat cerita, ketika Sania terbangun, saat itu tubuhnya pun terasa lebih dingin dari sebelumnya. Ia menemukan dirinya sudah tergeletak di pinggir kebun yang sangat gelap, sendirian. Bima pun sudah tidak ada di sana. Sania mencoba bergerak, namun rasa sakit di seluruh tubuhnya membuatnya hampir tidak sanggup untuk berdiri. Air matanya pun kembali mengalir membasahi pipi yang sudah memar akibat kekerasan dari Bima. Ia merasa hancur, tak hanya fisik tetapi juga jiwanya. Pria yang ia percayai, pria yang ia pikir akan menjadi sesuatu yang spesial di dalam hidupnya, malah telah menghancurkan segalanya dalam satu malam. Dengan sisa-sisa tenaga yang masih ada, Sania pun mencoba merangkak mencari jalan pulang. Ia tahu bahwa hidupnya tak akan pernah sama lagi setelah kejadian malam ini. Kenapa aku begitu bodoh? Kenapa? Isaknya di dalam hati. Sania pun menyesali keputusannya untuk bertemu dengan seseorang yang ternyata membawa petaka. Dan semakin lama, Sania pun akhirnya berhasil berdiri. Meskipun saat itu langkahnya terasa berat dan juga tertatih-tatih. Ia berjalan pelan menahan rasa sakit di seluruh tubuhnya. Malam itu desa yang biasanya terasa aman dan tenang kini berubah menjadi tempat yang penuh dengan kegelapan dan juga ketakutan. Di tengah perjalanan pulang, hanya ada satu hal yang ada di pikiran Sania. Bagaimana aku bisa melanjutkan hidup setelah kejadian ini? Gumamnya dengan sendiri. Sania pun merasa hancur. Setelah kesuciannya direnggut oleh Bima, dia pun merasa hancur di hidupnya. Dia merasa tidak punya harga diri lagi setelah ini. Dan malam yang seharusnya menjadi malam penuh harapan bagi Sania telah berubah menjadi malam yang mimpi buruk yang menghancurkan segalanya. Pria yang tampak sempurna di dunia maya ternyata hanyalah penipu yang membawa kehancuran dalam kehidupannya. Sementara di rumahnya, malam itu semakin larut dan rumah kecil keluarga Sania terasa semakin sunyi. Bu Murni yang duduk di ruang tamu wajahnya tampak gelisah. Perasaannya mulai tak enak, waktu pun terus berjalan. Namun saat itu Sania belum juga pulang. Awalnya Bu Murni mencoba berpikir positif. Mungkin Sania hanya sedikit terlambat. Namun semakin malam dan semakin malam, kecemasan pun mulai merayap masuk ke dalam tubuhnya. Pak, Sania belum pulang, Pak, kata Bu Murni dengan nada penuh kekhawatiran. Matanya pun menatap ke arah suaminya, Pak Udin, yang saat itu duduk diam di kursi dengan wajah penuh pikiran. Tadi katanya cuma sebentar ketemu teman, Pak. Tapi sekarang sudah larut kok belum juga ada kabar. Pak Udin yang sejak tadi terdiam, akhirnya pun dia berdiri. Ya sudah, Bu. Kalau gitu, Bapak cari Sania sekarang saja, ujarnya dengan tegas. Pak Udin lalu mengambil jaket lusuhnya dan kunci motor bututnya yang tergeletak di meja. Gak biasanya Sania kayak gini. Bu Murni pun menggenggam tangannya. Matanya juga berkaca-kaca. Tolong cari anak kita, Pak. Ibu khawatir sekali. Tenang, Bu. Bapak akan nemuin dia. Pak Udin pun berjalan menyusuri jalan desa dengan motor tuanya. Lampu depan motor yang sudah redup berusaha menerangi jalan yang semakin gelap. Suara angin malam mengiringi setiap deru mesin motor yang berjalan dengan pelan. Ia terus berkeliling, memeriksa setiap sudut jalan dan tempat yang mungkin dikunjungi oleh Sania. Hingga akhirnya Pak Udin pun tiba di halte SMA yang sebelumnya disebutkan oleh Sania. Saat di sana di pinggir jalan yang sepi dan juga gelap, ia melihat sesosok gadis sedang berjalan tertatih-tatih. Dari kejauhan Pak Udin mengenali tubuh itu. Iya, dia adalah Sania, anaknya. Sania! Teriak Pak Udin. Dia pun mematikan motornya dan segera berlari menghampiri. Saat itu hatinya berdegup dengan kencang ketika melihat putrinya yang lemah, wajahnya pucat dan pakaiannya berantakan. Sania pun menoleh perlahan, air matanya masih mengalir di pipinya. Pak. Hah? Lirihnya, suaranya pun terdengar lemah dan juga penuh rasa sakit. Pak Udin dengan cepat pun mendekap Sania, merasakan tubuh putrinya yang gemetar. Ya Allah, Nak. Apa yang terjadi sama kamu? Tanyanya dengan nada penuh kekhawatiran. Tetapi Sania pun hanya terisak tanpa mampu menjawabnya. Melihat kondisi Sania, Pak Udin pun segera tahu bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Dengan hati yang penuh kecemasan dan amarah yang tertahan, ia pun membantu Sania naik ke motornya.
Sania duduk lemah di belakang, tubuhnya pun hampir tak sanggup menopang dirinya sendiri. "Pegangan yang kuat ya nak, pegangan," kata Pak Udin dengan suara bergetar. Dan mereka pun segera bergegas untuk pulang. Setibanya di rumah, Bu Murni yang sudah menunggu di depan pintu, dia pun langsung berlari mendekat begitu melihat motor Pak Udin telah berhenti. Wajahnya berubah tegang saat melihat kondisi anaknya yang turun dari motor dengan tatapan kosong dan langkah yang gontai. "Sania, ya Allah, Sania, apa yang terjadi?" jerit Bu Murni dengan histeris. Dia pun segera meraih putrinya ke dalam pelukan. Namun Sania hanya diam, tak mampu mengatakan apa-apa. Tangis ibunya pun pecah saat menyadari kondisi putrinya yang telah hancur. Ia pun memeluk Sania dengan erat sementara air matanya pun membanjiri pipinya. Pak Udin pun hanya bisa berdiri di samping mereka. Tangannya mengepal erat, dalam hatinya amarah pun membara. Tetapi ia tahu saat ini bukan waktu yang tepat untuk memikirkan balas dendam. Yang terpenting adalah Sania. "Kita masuk ke dalam dulu aja, Bu. Biarkan Sania istirahat. Kita bicara nanti," ujar Pak Udin dengan lembut, berusaha menenangkan istrinya yang masih terguncang. Malam itu di rumah mereka yang sederhana, keheningan hanya dipecahkan oleh isak tangis dari Bu Murni. Sania pun terbaring di kamar. Tubuhnya lemah dan pikirannya pun kacau. Ia tak bisa tidur, hanya bisa menatap langit-langit kamar dengan mata yang kosong. Segala hal yang terjadi malam itu telah menghantui pikirannya. Rasa sakit fisik dan emosional yang bercampur membuatnya tak mampu untuk berpikir dengan jernih. Cerita pun sampai di sini dulu. Tunggu kelanjutannya di part selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.